Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line, dan Mandarin Station Listener. Apa kabar Anda semua di hari Senin ini? Kita berjumpa kembali di Senin 8 Mei 2017, pekan keempat Paskah. Bersama dengan saya Patricia Elsa, dan saya sudah bersama dengan Romo Hibertus Hartono MSF, yang akrab kita sapa dengan Romo Hartono. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Hartono. Halo Romo, salam jumpa Romo. Halo Elsa, selamat jumpa juga selamat Paskah. Ya, selamat Paskah Romo. Dan kita akan awali Oase Rohani Katolik ini dengan doa bersama dengan Romo Hartono. Maka mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat hidup yang Kau berikan kepada kami, juga atas iman yang Kau taburkan, Kau tanamkan di dalam hidup kami, dan Kau mengendaki kami ya Tuhan, agar iman itu semakin tumbuh dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, Kau pun juga mengendaki agar sebagai orang-orang yang sudah Engkau pilih, Engkau panggil dalam iman akan Kristus Putramu, Engkau mendaki agar kami pun juga menjadi garam dan terang bagi semua orang yang kami jumpai. Engkau mengharapkan agar iman itu tumbuh menjadi lebih luas, juga menjangkau sebanyak mungkin orang yang kami jumpai. Maka bantulah kami agar kami pun bisa mengungkapkan iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari, mampu semakin menjadi garam bagi masyarakat kami, garam bagi keluarga dan juga lingkungan kami. Juga biarlah cahaya iman kami semakin memancar dalam setiap perilaku hidup baik kami, sehingga ketika semua orang memandang apa yang kami tampilkan dalam kehidupan kami, mereka pun juga bisa memuliakan Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut takkan menguasainya lagi. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, bacaan-bacaan pada hari Senin 8 Mei 2017, pekan keempat Paskah, akan kita baca bersama. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 1 sampai dengan 18, dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Ketika aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan saat itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku,
Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah Kornelius, perwira Romawi itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan kurnia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain pun, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku. Dan aku bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Para gembala baik dan murah hati, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Hartono untuk bacaan Injilnya. Sama-sama Elsa. Para gembala baik dan murah hati, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan dari Romo Hartono MSF mengenai bacaan-bacaan pada hari ini, 8 Mei 2017, pekan keempat Paskah. Romo, kita tadi sudah membaca bersama kisah para rasul, bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, Elsa. Apa yang dapat Romo sampaikan, yang dapat Romo berikan kepada seluruh gembala baik dan murah hati? Pertama-tama kalau kita melihat atau merenungkan dari bacaan pertama tentang kisah para rasul, satu hal yang spontan kita tangkap itu adalah bagaimana sebuah iman itu harus sungguh-sungguh semakin mempunyai makna bagi kehidupan. Artinya iman itu diharapkan juga mempunyai nilai yang inklusif, artinya juga terbuka untuk banyak orang dan juga dinikmati oleh banyak orang. Kiranya hal ini yang juga menjadi tekanan kuat dari bacaan yang pertama, di mana di sana dikisahkan bagaimana tindakan Petrus yang kemudian membaptis Kornelius itu ternyata juga menjadi sebuah perdebatan. Artinya apa? Ternyata keterbukaan terhadap roh kebaharuan, keterbukaan terhadap bahwa menjadi berkat untuk sebanyak mungkin orang itu baik, itu ternyata juga paradigma roh seperti ini juga belum dialami. Dan dalam kehidupan kita juga tahu betul bagaimana banyak orang pun yang juga merasakan menjadi pribadi yang eksklusif, menjadi pribadi yang nyaman dengan komunitasnya tanpa memberikan diri pada komunitas lain atau orang yang lain. Maka kita bisa melihat kisah ini kan menarik sekali karena kisah ini juga berkaitan dengan Konsili Yerusalem yang pertama, di mana salah satu yang dibahas adalah tentang universalitas keselamatan itu sendiri. Dan kita melihat dikatakan dalam banyak yang pertama bagaimana banyak saudara itu sungguh-sungguh, banyak para rasul maksudnya, itu sungguh-sungguh juga menjadi resah dengan tindakan dari Petrus itu. Tapi ternyata ketika Petrus menceritakan kisahnya bahwa ada kehendak Allah yang perlu dia lakukan untuk memberikan warta kabar gembira kepada sebanyak mungkin orang, akhirnya toh mereka juga menerima. Walaupun dalam hati mereka bagi orang-orang yang punya sikap inklusif, eksklusif maksud saya, itu mengatakan ya iman itu juga harus masuk, iman harus dinikmati oleh orang-orang yang sungguh-sungguh dikatakan dalam bacaan pertama golongan yang bersunat atau golongan Yahudi. Maka yang di luar itu tidak boleh. Tapi ketika gerakan Allah itu kemudian diwartakan, dinyatakan oleh Petrus dengan mimpinya yang begitu jelas, lalu Allah menegaskan apa yang sudah dikatakan halal oleh Allah, itu tidak boleh dikatakan haram oleh manusia. Atau dalam bahasa kita secara sederhana, ketika orang bisa menangkap kemurahan hati Allah, universitas Allah, kehendak Allah yang begitu luar biasa untuk semua orang, akhirnya toh mereka pun juga menyadari betul kehendak Allah, rencana Allah untuk menyelamatkan semua orang. Maka dari sini Elsa sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa satu gagasan besar yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita pun juga mempunyai keterbukaan hati untuk menyatakan bahwa iman yang kita hayati itu sungguh-sungguh juga harus menjadi berkat untuk yang lain. Iman yang kita hayati itu bukan menjadi milik kita sendiri. Atau dengan bahasa teologi kadang-kadang dikatakan bahwa keselamatan itu bukan sifatnya hanya personal. Artinya yang penting aku selamat, yang penting orang lain kemudian juga terserah lalu kita memikir diri. Tapi iman itu, keselamatan itu juga sifatnya adalah juga sosial. Artinya bahwa kita beriman tetapi kita juga mengingat orang-orang di sekitar kita yang memang mereka tergerak oleh warta Injil, juga kita bantu, kita bawa
agar mereka pun juga merasakan betul keselamatan dari Tuhan. Iya, Romo, terima kasih. Dan firman Tuhan pada hari ini sebenarnya sungguh melegakan. Karena mungkin ada aja keluarga-keluarga yang dalam satu keluarga atau keluarga besar itu yang mempunyai iman yang berbeda-beda ya, Romo ya. Jadi tadi Romo sempat mengatakan bahwa Tuhan itu begitu bermurah hati dan juga semua ajaran-ajaran keimanan itu juga universal. Nah, apa tanggapan Romo kalau mendapati keluarga-keluarga yang juga mempunyai iman yang berbeda-beda, Romo? Ya, artinya gereja selalu mengatakan bahwa yang namanya iman itu kan relasi dengan personal dengan Allah. Dan itu menjadi sebuah hak pribadi. Bahkan gereja itu juga dalam ajarannya, misalnya dalam Nostra Aetate itu kan juga mengatakan bahwa di dalam agama-agama non-Katolik pun ya, itu juga ada benih kebenaran yang memang itu juga diyakini oleh gereja kita muncul dari Allah. Maka berkaitan dengan keluarga-keluarga, termasuk juga keluarga besar kami dari pihak ibu itu juga hampir semua juga tidak Katolik, tapi kami bisa hidup rukun dengan damai. Maka bagi saya yang penting adalah ketika kita itu sungguh-sungguh menghayati iman itu secara benar. Menghayati iman itu sungguh-sungguh juga secara sungguh-sungguh. Sebetulnya keharmonisan hidup damai itu akan dirasakan. Karena inti dari sebuah kabar baik adalah bagaimana yang aku hayati dalam kehidupan sehari-hari. Yang aku hayati dari imanku yang sungguh-sungguh itu adalah selalu akan membawa kebaikan bagi yang lain. Maka untuk berkaitan dengan banyak keluarga yang mungkin juga berbeda pandangan, mungkin juga berbeda iman, bagi saya yang penting adalah mari kita hayati iman kita dan kita yakini bahwa dalam iman apapun juga yang dihayati oleh mereka, Allah juga menanamkan benih-benih kebenaran, dan dengan ajaran-ajaran kebenaran itulah mereka juga akan dibawa kepada Allah sendiri sebagai satu-satunya tujuan dalam semua kehidupan manusia. Iya, lalu bagaimana menghadapi kondisi atau situasi sekitar kita yang mungkin mempunyai orang-orang yang berpandangan hanya iman dia atau mereka yang paling benar, Romo? Ya kadang-kadang kita pun juga nggak menaifkan juga bahwa di antara kita pun sebetulnya juga ada kan yang mempunyai sikap yang eksklusif seperti itu, bahwa iman kita lah yang sebetulnya yang paling benar, yang lain juga tidak benar. Sama-sama sudut pandangnya sebetulnya dari mana? Karena banyak juga di antara kita pun juga berpikir yang sama dengan apa yang kita pikirkan dari mereka itu. Tapi bagi saya yang penting adalah bahwa Tuhan itu sudah memberikan pada kita iman yang begitu luar biasa. Dan hari ini lewat kesaksian dari Santo Petrus dan juga para rasul di dalam sidang di Yerusalem, kita bisa menangkap betul bahwa mari kita jadikan iman yang kita hayati itu menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita pun juga menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh tumbuh dalam iman. Karena kalau iman itu tumbuh, yang akan muncul dalam hidup kita adalah ada kasih yang sungguh-sungguh jujur dan tulus. Kalau kasih dan juga sikap cinta yang tulus itu muncul dalam kehidupan kita, cinta kepada Allah yang juga cinta kepada sesama seperti ini, maka yang muncul kita terhadap orang-orang di sekitar kita adalah pelayanan yang penuh kemurahan hati. Maka kita yang penting tidak mempunyai kecurigaan. Kita yang penting tidak usah memikirkan bahwa lalu saling keras bahwa kami yang benar, itu yang benar dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengatakan bahwa iman universitas keselamatan inilah yang perlu kita tanamkan, perlu kita bawa, dan kita mengingat betul bahwa memang ketika kita dipanggil dalam iman kita, ingatlah bahwa kita itu diutus. Artinya iman itu harus punya segi atau sifat yang misioner juga. Misioner artinya mari kita jadi pembawa damai, mari kemurahan Allah itu kita pancarkan kepada yang lain, marilah kebaikan Allah itu kita pancarkan kepada yang lain, sehingga iman itu tidak perlu hanya kita simpan sebagai sesuatu dalam diri kita, tapi harus kita nampakkan, karena itu tujuan kita. Maka Petrus itu kan sebetulnya mengajak pada kita, mari iman yang kita hayati, kita hidupi, jangan kita hanya pegang seperti sebuah permata atau sebuah
Kalau dalam gambaran Yesus itu seperti uang satu talenta yang kita Iya. simpan ya, lalu nggak diapa-apain, bukan yang itu, tapi yang harus menjadi 2 talenta, 5 talenta atau 10 talenta, bertumbuh, berbuah bagi yang lain. Hanya itu yang mungkin bisa kita renungkan dari bacaan ini. Iya. Lalu kalau saya membaca ini yang menarik lagi Romo, di sini Petrus mengalami suatu penglihatan ya Romo ya. Bagaimana dia melihat tentang ada kain yang berbentuk kain lebar diturunkan dari langit dan juga ada segala jenis binatang itu. Nah, di sini ada perkataan lagi di ayat ke-9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ini menarik nih Romo, karena belakangan ini sering sekali perkataan-perkataan yang atau judgement ya dari orang-orang sekitar kita itu mungkin ada perkataan-perkataan seperti ini. Apa tanggapannya Romo? Bagi saya mengenai yang dikatakan dalam bab 9 itu kan sebetulnya menuntut sebuah keterbukaan hati dalam hidup kita sebetulnya. Artinya kalau banyak orang memberikan judge untuk kita, ya sudah itu urusan orang. Tapi yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita itu bersikap, mempunyai sikap seperti yang diharapkan Allah sendiri. Sikap Petrus kan seperti itu kan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa apapun juga yang mungkin dalam pandangan dunia tidak baik, tetap perlu kita kasihani, tetap perlu kita perhatikan, tetap perlu kita sinari dengan cahaya kebenaran Injil. Itu ajakan yang diberikan untuk Tuhan. Maka kita tidak usah melihat bagaimana orang menjudge kita. Ya seakan-akan hidup itu hanya hanya tergantung dari penilaian orang, bukan. Tapi bagaimana kita bersikap menghayati iman itu sendiri. Maka undangan Allah itu kan bukan bagaimana orang itu memberikan pada kita, tapi bagaimana kita kemudian itu melihat seluruh kehidupan yang mungkin juga tidak baik dalam pandangan kita pun, tapi mari kita sinari dengan terang Injil Tuhan itu. Artinya akhirnya kalau kita melihat seperti itu, yang muncul adalah mungkin kita akan mempunyai bela rasa, belas kasih, keterbukaan hati yang besar. Karena disitulah memang tugas kita, misioner kita adalah menyinari yang mungkin dalam pandangan dunia tidak baik itu menjadi lebih baik dan berkenan pada Allah. Ya, baik Romo. Kita masih ada sedikit waktu lagi di sesi pertama ini Romo. Dari bacaan ini apalagi yang dapat Romo sampaikan? Yang paling penting kalau kita melihat dari bacaan yang kita dengarkan dari kisah para rasul ini adalah mari kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin terbuka. Mari kita pun menjadi umat atau sebagai anak-anak Allah itu yang semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kita. Kita tidak tampil menjadi pribadi yang eksklusif. Karena iman itu tanpa buah, ya untuk apa? Tapi tampillah kita menjadi pribadi-pribadi beriman, itu yang semakin keluar, yang semakin terbuka, dan juga yang semakin bisa menjadi berkat bagi kehidupan ini. Maka saya mengatakan dalam doa tadi, yuk kita semakin menampakkan rasa asin kita, yuk kita semakin menampakkan cahaya terang kita, agar sungguh-sungguh sinar kebaikan Allah atau kasih Allah itu semakin dirasakan oleh semua orang. Saya pikir itu yang paling perlu kita garis bawahi sebagai anak-anak Tuhan. Iya, dan juga bisa memberikan contoh teladan kepada semua orang ya Romo ya, terlebih yang mungkin berbeda iman dengan kita. Betul. Baik, terima kasih Romo. Pada sesi pertama ini kita akan endapkan dahulu apa yang tadi inspirasi yang sudah disampaikan oleh Romo Hartono MSF dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Dan para gembala baik dan murah hati, kita akan jeda dulu. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik.
Kini ku haturkan doa padamu. Maria pemurah, Ratu surgawi, Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan Rakan perkasa, dengar doaku, dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam kerinduanku. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 8 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Bonifacius keempat, Paus dan pengaku iman. Bonifacius lahir di Valeria, Italia. Beliau adalah anak seorang dokter. Pada masa kepausan Gregorius pertama, ia ditabiskan menjadi diakon di Roma. Pada tanggal 25 Agustus 608, Bonifacius terpilih menjadi paus dan memimpin gereja hingga kematiannya pada tanggal 8 Mei 615. Selama masa kepausannya, Bonifacius memperoleh izin dari Kaisar Roma, Phocas, untuk merombak Pantheon, sebuah kuil kafir, menjadi sebuah gereja untuk kepentingan ibadat gereja. Gereja ini dipersembahkan kepada perlindungan Bunda Maria dan para martir kudus. Untuk itu, ia mengambil banyak relikwi para kudus dari katakombe-katakombe dan menempatkan di bawah kaki altar gereja itu. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 8 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Bonifacius keempat, Paus dan pengaku iman. Pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line, Mandarin Station Listener, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Hartono MSF dan saya Patricia Elsa. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo Hartono, tadi terima kasih sudah memberikan inspirasi di sesi pertama, Romo. Nah, mungkin saja ada gembala baik dan murah hati yang baru membuka acara ini.
Bisakah Romo mengulang secara singkat apa yang tadi sudah Romo sampaikan di sesi pertama? Untuk dari bacaan kisah para rasul, yang penting kita pahami betul dalam hidup kita adalah bahwa Allah itu mengendaki dalam hidup kita, sebagaimana kehendak Allah kepada Petrus adalah agar hidup iman kita itu semakin berbuah bagi kehidupan. Dan punyailah dalam kehidupan kita iman yang lebih terbuka. Artinya, dengan iman yang terbuka inilah kita mampu untuk semakin menjadi berkat bagi kehidupan. Tapi ketika iman itu hanya eksklusif, hanya untuk diri kita, hanya untuk apa? Untuk kepentingan kita, tentu tidak akan ada buah bagi yang lain. Yang kedua, kita sadari betul bahwa keselamatan itu bukan hanya personal. Yang penting aku selamat. Tapi keselamatan itu juga bersifat sosial. Artinya bahwa kita juga bertanggung jawab atas keselamatan banyak orang. Semoga dua hal ini mungkin bisa menjadi satu rangkaian yang indah untuk kita, Elsa. Iya, baik Romo, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Romo. Kabar baik Injil yang dapat Romo sampaikan, Romo, kepada seluruh gembala baik dan murah hati. Kalau tadi kita kaitkan dengan bagaimana keselamatan itu juga sifatnya juga sosial, kita memperhatikan keselamatan juga bagi banyak orang, maka satu ide yang bagus adalah bagaimana sikap kita itu sebagai pribadi-pribadi beriman. Dan persis dalam bacaan Injil, kita akan melihat gambaran tentang gembala yang baik. Kalau kita mulai dari bacaan Injil yang kita dengarkan dari Yohanes 10, 11 sampai 18 ini, kita bisa melihat gambaran tentang seorang gembala. Gembala di sana itu kan sungguh-sungguh gembala yang memang dia itu tidak hanya menjadi upahan, tetapi gembala yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan ini adalah gembala yang memang dia itu juga pemilik domba-domba. Maka figur-figur atau sosok-sosok kalau kita melihat dalam bacaan Injil itu kan istimewa ya. Pertama, figur pertama kita bisa melihat seorang gembala yang tidak hanya sebagai orang upahan tapi sungguh-sungguh gembala yang mempunyai domba. Lalu sosok yang kedua digambarkan orang-orang upahan. Sosok yang ketiga itu ada sosok serigala yang memangsa. Dan bagi saya ini menarik. Karena apa? Karena dari sosok gembala yang juga menjadi pemilik domba, kita bisa belajar bagaimana sebuah sikap seorang gembala yang sungguh-sungguh baik. Yakni dia itu memberikan yang terbaik. Dia itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dia pun juga menjadi pribadi yang menjamin keamanan dan juga kenyamanan bagi para dombanya. Itu gembala yang baik, yang juga pemilik domba. Sedangkan sosok yang kedua ditampilkan di sana adalah sosok tentang orang upahan yang mengembalakan domba. Tentu sikapnya itu berbeda dengan kalau dia itu gembala dan pemilik. Karena sebagai seorang upahan, ya kadang-kadang kita tahu karena itu bukan miliknya, sikap tanggung jawabnya juga kurang. Lalu mungkin juga kita mengatakan acuh dan lain sebagainya. Tapi sosok yang ketiga yang tadi juga dalam bacaan Injil kan dikenal juga ada yang namanya serigala, yakni yang memangsa, mencerai-beraikan. Maka dari figur-figur seperti ini, konsep gembala yang baik yang pertama itulah yang sungguh-sungguh begitu menarik untuk kita renungkan. Gembala yang baik itu seperti apa sih? Kalau kita melihat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hal ini, yang pertama-tama gembala yang baik itu adalah ada relasi yang baik antara gembala dan domba, di mana gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya itu juga mengenal gembalanya. Dan persis yang namanya sebuah pengenalan baik ini lalu mendatangkan sebuah relasi yang dekat. Mendatangkan sebuah relasi yang dekat. Kedekatan itu nampak ketika misalnya tidak ada rasa takut. Lalu kedekatan itu nampak juga ketika sungguh-sungguh dalam relasi mereka itu domba itu juga merasa nyaman dalam hidupnya. Itu kan di karakter-karakter dari gembala yang baik. Lalu yang ketiga, karakter gembala yang baik adalah yang memberikan kenyamanan. Artinya kalau dalam konteks sebagai domba dan gembala adalah memberikan tempat atau padang rumput yang hijau. Seperti kalau kita mengingat dalam Mazmur 23, masih ingat kan? Itu tentang gembala yang baik kan? Iya. Tuhan engkaulah gembalaku dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah
peduli dan bertanggung jawab. Tapi dalam bahasa yang lebih indah, dalam bahasa Paus Fransiskus, saya mengatakan bahwa relasi gembala dan juga relasi dengan domba itu relasi yang baik itu adalah kalau sungguh-sungguh yang namanya gembala itu bisa berbau domba. Itu kata-kata dari Paus Fransiskus yang luar biasa. Karena gembala berbau domba itu artinya bahwa karena kedekatan, karena relasi, karena saling mengenal satu sama lain, maka sungguh-sungguh hubungan antara gembala dan domba itu menjadi sebuah relasi yang dekat. Dan inilah yang diharapkan oleh Yesus sebetulnya. Lalu kalau kita berbicara tentang gembala yang baik, tentu kita tidak bisa juga menaifkan, juga perlu membicarakan tentang bagaimana domba yang baik. Dan domba yang baik menurut saya adalah ya ini domba yang sungguh-sungguh mendengar, mengenal suara dari gembalanya. Lalu juga saya katakan di sana adalah setia untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari gembalanya. Maka perlu kita mengingat ya, konsep gembala itu kan konsep yang Allah sebagai gembala itu kan konsep yang muncul ketika bangsa Israel itu juga nomaden. Artinya mereka juga mempunyai domba-domba yang banyak dalam kehidupan mereka waktu mereka belum bercocok tanam pasti. Tapi yang menarik figurnya itu kan kalau melihat gembala kan bukan seperti yang sekarang ini, di mana gembala itu di belakang lalu dengan menggiring itu bukan. Tapi kalau figur gembala dulu kan dia cukup di depan lalu domba-dombanya itu mengikuti. Makanya saya mengatakan domba yang baik selain juga mengenal adalah mengikuti apa yang menjadi tuntunan dari gembala. Itu Elsa. Iya, makasih Romo. Sungguh kabar baik Injil yang sangat indah bagi kita semua. Kalau di sini digambarkan Bapak itu menjadi gembala yang baik dan kita diharapkan menjadi domba yang baik. Lalu bagaimana Romo kalau ceritanya dombanya ini sering loncat-loncat Romo. Jadi keluar dari jalur, keluar dari arahan gembalanya. Ibaratnya seperti manusia yang keluar dari arahan atau juga jalannya Tuhan. Ya, kita mengingat moto atau mungkin juga roh dari keuskupan kita, Keuskupan Agung Jakarta, menjadi gembala yang baik dan murah hati. Ya. Maka artinya bahwa kita memang tahu betul bahwa tidak semua gembala itu juga, tidak semua domba itu juga mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Tetapi yang menarik adalah sikap Yesus ketika mendapati gembala 100 domba misalnya, 99 itu di kandang, yang satunya pergi. Sikap Yesus kan sederhana, mencari. Kalau sudah dicari apa? Dirangkul kan, dipanggul. Kata-kata dipanggul di pundak itu kan menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan kita. Maka kalau misalnya kamu tadi katakan bahwa bagaimana kalau ada domba-domba yang meloncat-loncat, bagi saya yang penting adalah mari kita pun juga menjadi gembala-gembala atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk juga penuh kemurahan hati, untuk mengajak, untuk merangkul, untuk menuntun agar dia pun berjalan ke kandang yang memang sudah disiapkan oleh sang gembala tadi. Artinya mari kita bawa mereka juga dengan penuh kasih, tidak dengan cap-cap, tidak dengan menyingkiri, lalu tidak dengan menjauhi, tetapi justru ini menjadi misi dalam hidup kita untuk mengajak kembali, membawa kembali, merangkul kembali agar dia pun kembali pada kandang yang memang menyediakan banyak berkat, banyak rumput yang indah, banyak jaminan keselamatan untuk semuanya. Iya. Lalu kalau kita tarik dalam konteks kehidupan sekarang Romo, terutama di dalam kehidupan berkeluarga, karena kebetulan kan Romo di dalam komisi keluarga KWI ya Romo ya. Kalau boleh gak dikatakan gembala yang baik itu seperti orang tua yang memberikan teladan Romo kepada anak-anaknya. Boleh. Bisa dikatakan seperti itu. Boleh, kita mengatakan bahwa figur gembala yang baik itu adalah seperti orang tua yang memberikan teladan yang baik. Tetapi juga sebagai orang tua itu kan kadang-kadang juga menjewer anaknya kalau memang anaknya itu juga hidupnya juga mungkin sudah diperingatkan, juga tidak mau kembali, tidak mau mendengarkan. Lah kadang-kadang cara mendidik itu kan berbeda-beda. Ada kalanya memang dengan kelembutan karena memang itu diperlukan. Tapi ada kalanya juga dengan
sebuah shock terapi lah kita katakan, dengan sedikit peringatan, teguran, karena memang itu juga diperlukan. Kita harus tahu betul ya, orang tua itu kalau mendidik kita menjadi baik itu kan juga tidak hanya dengan memberikan banyak hal, tapi kadang-kadang juga dengan sedikit teguran, nasihat yang keras, tetapi muaranya sama agar dia menjadi anak-anak itu menjadi baik. Maka persis kalau Anda mau membuat ilustrasi seperti itu, seperti orang tua berkaitan dengan hidup berkeluarga, maka tugas kita bersama sebagai gereja, karena gereja adalah kita, berhadapan dengan keluarga-keluarga yang mungkin memerlukan bantuan kita, ya mari kita rangkul, mari kita sungguh-sungguh kita tarik, walaupun cara mendidik itu juga berbeda-beda, ya tergantung situasi yang diperlukan. Ada kalanya dengan kelembutan yang memang itu diperlukan, ada kalanya dengan sebuah peneguhan, tetapi ada kalanya mungkin juga dengan sebuah nasihat-nasihat yang agak keras, kalau itu bisa menantang orang itu kemudian untuk kembali. Ya, dan kalau kita membaca dari Injil Yohanes ini, Romo, di sini dikatakan seorang gembala yang baik juga mengenal domba-dombanya dan juga memberikan dirinya untuk mengorbankan dirinya ya, Romo ya, untuk bisa supaya domba-dombanya itu hidup atau mengikuti dia terus. Nah, kalau kita tarik dalam konteks sekarang, Romo, bagaimana dalam menyikapi tentang ya kata pengorbanan, tentang juga harus memberikan diri pada saat ini, mungkin terkadang seperti pasangan suami istri ya, Romo ya, contoh dalam kehidupan berkeluarga lagi, belum tentu akan berjalan dengan baik kalau tidak masing-masing saling memberikan diri dan juga memberikan pengorbanan. Nah, ini apa pendapat Romo? Ya, kita mengingat sabda Yesus sendiri bahwa kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya bahwa memang salah satu wujud dari yang namanya cinta itu adalah pengorbanan. Jadi sebetulnya yang namanya kasih kepada sesama, kemurahan kepada sesama itu kan mau dapat wujudnya itu dalam berbagai hal. Ada yang namanya perhatian, ada yang namanya misalnya ajakan yang penuh kelembutan. Tapi ada kalanya juga sampai sebuah pengorbanan yang tadi kamu maksudkan. Dan memang betul bahwa dalam kehidupan keluarga yang namanya sebuah pengorbanan itu memang harus dilakukan dalam hal kesederhana ataupun dalam hal yang besar. Misalnya dalam suami istri misalnya, kalau sudah karakternya orang itu misalnya kalau tidur itu pasti ngorok misalnya ya, kan nggak mungkin kita mengatakan pokoknya kalau kamu nggak ngorok, kamu tidurnya di luar, kan nggak mungkin. Akhirnya ketika dia ngorok pun ya akhirnya bisa diterima meskipun bertahun-tahun menghadapi orang yang ngorok seperti itu. Sampai kemudian mengatakan bagi saya ngorok itu adalah Mazmur Kidung Pujian bagi di kamar kami, nggak apa-apa juga. Karena memang sudah karakternya sudah seperti itu. Nah, inilah juga sebuah pengorbanan. Lalu kemudian kita berjuang, orang tua berjuang untuk anak-anaknya bekerja dari pagi sampai malam, itu kan juga pengorbanan. Anak-anak mungkin juga harus kehilangan waktu banyak dengan orang tuanya karena orang tuanya bekerja sangat keras. Lalu hanya sedikit waktu yang bisa diterima, itu juga sebuah pengorbanan dari anak juga sebetulnya. Jadi relasi kasih yang kemudian muncul dalam sikap pengorbanan itu memang menjadi sesuatu yang akan menghiasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi kalau pengorbanan itu dilakukan dengan tulus, saya mengatakan bahwa disitulah cinta sejati itu akan muncul dalam keluarga. Iya, cinta sejati akan muncul dalam keluarga kalau masing-masing saling memberikan diri dan juga mau melakukan pengorbanan. Betul, ya Romo ya. Nah, kita kembali ke bacaan Injil Romo. Apalagi yang dapat Romo sampaikan kabar baik Injil dari Injil Yohanes ini Romo? Lalu yang kedua yang penting bagi kita, kalau relasi kita dengan Allah itu digambarkan sebagai sebuah relasi antara gembala dan domba, maka bagi saya yang penting adalah mari kita meningkatkan sebuah relasi yang semakin dekat dengan Allah. Karena kita tahu figur Allah yang mau dikenalkan dalam bacaan Injil adalah figur Bapa yang baik, figur yang memberikan jaminan yang luar biasa, figur pribadi yang sungguh-sungguh menuntun kita kepada kebaikan. Maka yang penting dalam hidup kita, mari kita pun sebagai domba-dombanya menjalin kedekatan dengan Allah agar kita semakin mengenal apa sih kehendak Allah dalam hidup kita. Maka hidup doa itu bagi saya menjadi sesuatu yang penting.
Maka yang namanya mendengarkan kehendak Allah lewat sabda itu juga penting. Kalaupun misalnya tidak bisa membaca secara langsung, toh Anda bisa melihat seperti radio lain seperti ini ya. Sehingga sungguh-sungguh kita pun juga setiap hari diisi dengan sesuatu yang indah sebagai pesan-pesan Allah. Dan biarkanlah pesan indah Allah itu selalu tertabur dalam hati kita setiap hari. Karena disitulah kita akan makin kenal dengan Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Lalu yang ketiga yang juga penting, selain kita berdoa, selain kita itu juga mendengarkan kehendak Allah lewat sabda, tapi jangan lupakan juga adalah mari kita pun juga menjadi gembala bagi yang lain. Artinya hidup kita yang baik seperti gembala yang baik tadi juga menjiwai kita dalam kita itu berrelasi dengan saudara kita, keluarga kita, pasangan kita, ataupun siapapun yang Tuhan berikan pada kita. Itu. Iya, baik. Baik, terima kasih Romo Hartono Sama-sama, yang Elsa. sudah memberikan kabar baik Injil kepada kita semua, dan pastinya itu memberikan semangat dan juga dapat makin kita dekat seperti domba-domba yang baik ya Romo ya, kepada gembala yang baik Bapak kita. Dan kita akan akhiri acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Hartono MSF. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau, seperti seorang gembala yang sungguh-sungguh mengenal hati kami, yang sungguh-sungguh memberikan tempat yang begitu nyaman untuk kami, dan sekaligus selalu menuntun kami kepada keselamatan dan selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu itu. Maka bantulah kami ya Tuhan agar dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami yang kadang-kadang tidak mudah ini, kami tetap mampu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami tetap mampu untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam padang rumput yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan tidak menjauh daripada-Mu sendiri, lewat sikap hidup kami yang memberontak, lewat tindakan-tindakan kami yang tersesat, dan juga lewat segala tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan pada-Mu sendiri. Maka jadikanlah kami Tuhan menjadi domba-domba yang baik, yang mengenal sungguh apa yang Engkau berikan dalam hidup kami, mengenal suara-Mu sendiri, mengenal kehendak-Mu sendiri, dan juga mengenal jalan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sungguh-sungguh hidup kami pun semakin menuju pada keselamatan. Dan jadikanlah kami ya Tuhan juga bisa menjadi gembala-gembala bagi yang lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan uluran pertolongan kami. Semoga suara-Mu yang kadang-kadang tidak dikenali oleh mereka dapat semakin dikenali lewat cara hidup kami yang semakin menjadi berkat bagi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Para gembala baik dan murah hati, terima kasih sudah menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan kali ini. Kita akan pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Saya Romo Hibertus Hartono MSF. tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.